Halo teman-teman, jumpa lagi nih di segmen P3K. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu staf pengajar LPK Permata Kasih Anugrah. Mari kita sapa beliau. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Ya, mungkin boleh diperkenalkan dulu dirinya Bu. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Irin. Saya berasal dari NTT. Di LPK Permata Kasih Anugrah ini, Bu Irin sebagai apa ya? Oh, kalau di sini saya itu staf pengajar. Terus yang berikutnya saya marketing juga. Ya itu sih. Hanya dua itu ya? Hanya dua. Nah, untuk staf pengajar, boleh lebih spesifiknya mungkin dijelaskan mengajar di bidang apa, materinya apa aja? Oke. Kalau saya ngajarnya itu yang bagian lansia. Biasanya itu yang saya ajarkan itu tentang tensi, menggunakan alat tensi, terus menggunakan GCU, terus tugas-tugas suster di tempat klien nanti apa saja kayak gitu. Terus etika juga, sama gimana cara memindahkan pasien dari tempat tidur ke kursi roda kalau misalnya pasiennya itu yang berbaring di tempat tidur, atau mungkin pasien yang itu nggak bisa jalan sepenuhnya kayak gitu. Misalnya yang stroke ringan kayak gitu. Paling itu aja sih yang ada di tempat klien aja lah yang kita ajarin. Basic-basicnya aja ya. Basicnya aja kayak gitu. Tadi saya dengar ada GCU. GCU itu alat apa sih Bu? Kalau untuk GCU itu alat untuk ngecek gula darah, kolesterol dan asam urat. Jadi gitu. Jadi untuk cek darah ya? Gula darah. Oh, gula darah. Oh ya. Itu juga diajarkan di sini. Iya, benar. Nah, untuk sebelum kita ngobrolin jauh ke arah sana ya. Kan sebagaimana kita tahu nih, kondisi saat ini kan sedang pandemi gini ya, berhubung Ibu ini juga materi yang diajarkannya kan seputar kesehatan ya. Iya, benar. Nah, menurut Ibu bagaimana sih prokes yang diterapkan di LPK Permata Kasih Anugrah ini? Oke. Kalau di LPK Permata Kasih itu biasanya kalau suster yang baru datang itu biasanya kita di antigen dulu ya. Di antigen dulu, setelah itu setelah sampai di LPK kita karantina. Terus setelah di karantina suster itu juga disuruh pakai masker, terus tetap jaga jarak, selalu mencuci tangan, dan kita setiap setiap 2 hari sekali kita juga kasih mereka vitamin kayak gitu. Oh gitu ya Bu, berarti bagus ya, di sini prokesnya sudah sesuai dengan anjuran dari pemerintah ya, yang diterapkan. Nah, kita balik lagi ke yang tadi job desk Ibu sebagai tenaga pengajar. Kan tadi sebagaimana yang Ibu jelaskan, Ibu telah mengajarkan materi-materi seperti GCU, tensi, terus lebih ke tips and tricks dalam merawat lansia ya, gitu. Pasti kan dalam mengajar itu ada pengalaman-pengalaman menariknya nih seputar entah materi yang diajarkannya, entah si orang yang diberi pengajarannya itu si tenaga kerja kita gitu kan, atau ada kejadian-kejadian menarik gitu, boleh mungkin diceritakan? Oke, kalau untuk kejadian menarik sih pasti ada ya, kayak gitu. Biasanya kalau dari pihak kita sih, kalau misalnya kita memberikan arahan, terus si susternya itu, si tenaga pekerjanya itu menerima materi kita dengan baik, otomatis kita sebagai pengajarnya itu merasa puas ya, merasa puas dan bangga. Dan materi yang sudah kita ajarkan itu biasanya mereka terapkan di tempat klien kayak gitu. Jadi kita tuh merasa puas. Jadi itu yang membuat kita tuh merasa, oh berarti saya berhasil untuk mendidik mereka menjadi lebih baik kayak gitu. Tadi kan itu pengalamannya. Kalau untuk kesulitannya dalam sebagai pengajar gitu, dalam mengajar ataupun di bidangnya Ibu itu apa ya? Oke, kalau untuk kesulitan ya biasanya lebih ke praktek ya. Biasanya kalau misalnya diajarin tentang tensi atau GCU itu kan biasanya diajarinya itu nggak setiap hari ya, jadi ada jadwal-jadwalnya. Jadi orang itu kan kalau misalnya diajarin satu kali, tidak semua orang itu bisa paham kayak gitu. Jadi kesulitannya sih di situ. Jadi makanya kalau dari saya mending mereka tuh belajar terus biar mereka tuh semakin terbiasa, semakin bisa kayak gitu. Kalau dari materinya sendiri yang Ibu ajarkan, menurut Ibu nih, dari respon si tenaga kerja yang diajarkan materinya itu, materi mana yang paling sulit?
Kalau materi ya, paling lebih